warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 TKJ 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi PKK, yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual atau biasa yang disebut HAKI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Ramadhani, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tusania, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Tira Andifa Fatilah, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Wardanul Abiyah, nomor absen 32. Langsung saja kita mulai presentasinya. Pengertian HAKI. HAKI merupakan singkatan dari Intellectual Property Right atau IPR, yaitu hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengertian HAKI menurut para pakar yaitu 1. Ismail Saleh. HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka. 2. Bambang Kesowo. HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. 3. Adrien Sutedi. Hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HAKI. Seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual, agar setiap produk yang diciptakan tidak mudah ditiru dan diakui oleh pihak lain. Apabila ia tidak mematenkan produknya, itu artinya ia siap menerima risiko yang tidak diinginkan. Misalnya produknya diakui oleh orang lain. B. Tujuan dan sifat HAKI. Tujuan dari penerapan HAKI yaitu 1. Mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain. 2. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. 3. Bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. HAKI memiliki 2 buah sifat, yaitu 1. Memiliki jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. 2. Bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Prinsip HAKI. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual ada 4. Yang pertama, prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. 4. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. D. Klasifikasi HAKI. Berdasarkan WIPO, The Creation of the Human Mind, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industrial property right. Hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukannya. Nah, sifat-sifat hak cipta antara lain: 1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. 2. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis atau bisa dinotaris atau di bawah tangan. Yang ketiga, hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum.
Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta antara lain A. Hak eksklusif, yaitu hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Yang B. Hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta, seni, rekaman, siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. 2. Hak kekayaan industri atau industrial property right adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang pemilik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri meliputi 1. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 3. Hak varietas tanaman adalah hak pemulia tanaman, kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan, mencakup benih, stek, anakan atau jaringan biakan, dan material yang dipanen. Yang keempat, rahasia dagang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. 5. Desain industri. Desain industri menurut UU Nomor 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif dan yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang terakhir, indikasi geografi atau geographical indication merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Dasar hukum haki di Indonesia. Pengaturan hukum haki di Indonesia dapat ditemukan dalam 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Teman-teman bisa lihat di buku UUD 1945. Bisa yang di amandemen. F. Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Suatu karya dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substansif. Nah, menurut kalimat ini, berarti tidak semua karya dapat dipatenkan. Karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun. Nah, langkah-langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten. Dengan mengajukan permohonan, setelah mengajukan permohonan akan memperoleh tanggal penerimaan.
Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. Jadi harus mendapatkan tanggal penerimaan dulu. 2. Bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, sifat ini inventif itu hampir sama seperti inovatif, yaitu mengadakan sesuatu yang belum pernah ada. Nah, hak patennya itu diberikan pada orang yang menemukan karya tersebut. Ya, ini bersifat inventif itu patennya itu diberikan kepada personal, jadi satu orang yang menemukan. 3. Bersifat aplikatif. Maksud aplikatif, hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasi bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Nah, karya intelektual ini harus bersifat konsisten, tidak mudah berubah-ubah, karena jika sudah berhasil, banyak digunakan oleh masyarakat. Oke, proses pengajuan permohonan haki. Syarat mengajukan permohonan hak paten haki karya intelektual benar-benar terbarukan. Artinya belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah karya kita merupakan terbarukan atau tidak, nah kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJHKI, dan kantor paten di luar negeri. Jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya yaitu membuat proposal pengajuan paten. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten yang terdiri sekurang-kurangnya atas. Nah, 1. Judul invensi. Nah, judul invensi itu berisi latar belakang invensi yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang dicoba ditanggulangi oleh invensi. Nah, masalahnya itu bisa ditanggulangi oleh karya yang baru ditemukan itu. 2. Uraian singkat invensi. Uraian singkat ini menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam dan menyusun invensi. Uraian lengkap invensi yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi. 4. Gambar teknik jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. Nah, ini tuh kayak opsional loh jika diperlukan. 5. Uraian singkat gambar untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. 6. Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. 7. Klaim, yang memberikan batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten atau tidak. Adapun persyaratan lain berupa persyaratan formalitas. Yang pertama, surat pernyataan hak. Surat pernyataan hak adalah pernyataan pemohon paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. Yang kedua, surat pengalihan hak. Surat pengalihan hak yaitu bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten, jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Yang ketiga, surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang keempat adalah fotokopi KTP atau identitas pemohon, jika pemohon perorangan. Yang kelima, fotokopi akta pendiri badan hukum yang telah dilegalisir, jika pemohon adalah badan hukum. Yang keenam adalah fotokopi NPWP badan hukum, jika pemohon adalah badan hukum. Yang terakhir adalah fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon, badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Apabila syarat di atas sudah lengkap, inventor tinggal menunggu hasil dari DJHKI
Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan. H. Invensi yang tidak dapat dipatenkan. Invensi tidak dapat dipatenkan apabila yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Moralitas agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Misalnya, invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Misalnya, metode kemoterapi. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang keempat, semua makhluk hidup, kecuali zat remik, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. I. Pemeliharaan paten. Pemegang hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Jika pemegang hak paten tidak dibayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, maka paten akan dianggap batal demi hukum. Besarnya biaya pemeliharaan paten yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemegang hak paten diterapkan dalam peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Komponen biaya terdiri atas biaya pokok dan biaya per klaim. Batas waktu untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan setiap tahunnya adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten. Jika paten diberi pada tanggal 2 Februari 2019, maka setiap tanggal 2 Februari, pemohon paten harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa perlindungan paten berakhir. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa meninggalkan komen di kolom komentar di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.